Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, selalu baik. Ya, aku senang banget ada banyak penonton video pertama yang kita bikin tentang kakekku yang dulu pahlawan kemerdekaan, namanya PF Dahlan. Setelah itu dia ganti namanya ke Amir Dahlan. Dia dulu teman Soekarno, kerja sama Douwe Dekker. Maaf ya, di video itu kita nggak terlalu kasih detail, kita nggak terlalu dalam di subjek itu ya. Ya, sebetulnya juga saya sama Chris ini tuh temen udah dari lama. Memang kemarin tuh karena juga nggak ada persiapan apa-apa. Aku juga seneng ngobrol tentang sejarah Indonesia. Aku cuma pikir nggak ada banyak orang tertarik sama sejarah kakekku. Jadi di video ini aku mau ngejelasin semuanya tentang keluargaku, kakekku, pas dia anggota BP UPKI, sebelumnya pas dia di Indi Sepertai sama Douwe Dekker, setelah kemerdekaannya. Aku mau nyoba ngejelasin semuanya. Ada banyak komen juga. Terus itu penting buat kita biar kita tahu, kita bisa berkembang. Dan juga kita mau kayak saran atau sugesti, kita bisa bikin video kayak sejarah atau tentang hidupku di Bali atau tentang keluarganya. Ya, kita bisa kayak buat video lebih banyak lagi yang sesuai dengan kayak apa yang teman-teman mau gitu ya mungkin ya. Bener, soalnya aku senang ngobrol tentang sejarah dan aku tahu lumayan tentang sejarah Indonesia. Mungkin menarik aku ngomong cerita tentang waktu Hindia Belanda gitu, kalau ada orang tertarik. Tapi kita cuma tahu kalau komen, subscribe dan komen biar kita tahu mau nonton apa atau video tentang bahasa daerah. Setiap hari aku belajar bahasa Jawa, Bali. Mungkin ada orang penasaran lihat gimana kalau kita lagi belajar bahasa daerah gitu. Iya, kayak gitu. Aku penasaran penontonnya dari mana. Maksudnya kamu dari Bandung, bilang aja salam dari Bandung. Kamu dari Kalimantan. Aku penasaran penontonnya dari mana. Iya, benar. Oke. Sekarang kalau gitu kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Aku mau tanya lebih banyak lagi tentang khususnya buyut ya. Kakek buyut, benar. Buyut. Di video terakhir ada yang bingung. Soalnya aku ngobrol tentang dua kakek. Iya. Jadi PF Dahlan kakek buyut, kakek dari bapakku. Maksudnya bapak nenekku. Iya. Ya. Jadi kakek buyut. Oke, sekarang yang pertama mau saya tanya ke kamu, Chris. Iya. Sebanyak apa sih kamu tahu tentang kakek buyutmu ini, tentang Dahlan ini? Iya, sebetulnya dia meninggal sebelum bapakku lahir. Oh, jadi sebelum bapak kamu lahir. Oh, yang waktu itu aku video call ya? Iya, udah video call sama bapakku pakai bahasa Indonesia ya. Terus nenekku sama kakekku, mereka meninggal pas aku masih kecil. Jadi, tapi udah pernah ketemu belum? Ketemu, ya. Masih ingat wajahnya? Masih, tapi dan masih ingat suaranya? Masih. Iya. Tapi sayangnya aku nggak terlalu tahu tentang roots keturunanku di Indonesia. Jadi aku senang banget sekarang aku di Indonesia. Aku berteman sama orang dari mana-mana, macam-macam. dari Jawa, orang dari semua suku lah. Iya, dari Bali, banyak suku, ada Sumatera. orang Bali, Jawa, Sumatera, yang akhirnya juga buat kamu tambah semangat nyari tahu silsilah keluarga kamu. Benar. Jadi aku lebih tahu tentang kakek buyutku si Dahlan tentang aku baca di internet, di arsip. Tapi kalau
bapak kamu sering cerita nggak waktu kamu mungkin masih kecil tentang Cerita. siapa kakek kamu, siapa buyut kamu kayak gitu? Ya, sering. Ya, kita harus bangga kakek kita dulu ya pejuang Kemerdekaan. Indonesia. Jadi aku selalu belajar ya yang salah, yang meskipun tinggal di Belanda ya, yang salah yang orang Belanda, dan kita harus bangga ada keturunan Indonesia dan ada keturunan ya pejuang kemerdekaan. Iya. Dan dia cerita juga yang katanya bapakku dulu pas dia masih tinggal di Jakarta, Pak Karno sering ke rumahnya. Terus dia cerita itu. Sering nostalgia masa kecilnya ya. Iya. Terus berarti pas bapak kamu umur berapa dia pindah ke Belanda? 10. Terus dia masih kecil juga, dia Masih 10 tahun. Iya, masih 10 tahun, masih kecil. Jadi dia juga nggak terlalu tahu tentang sejarah itu. Lebih aku yang cari di arsip di internet tentang kakek. Kalau perjalanan politiknya kakek kamu itu detailnya kayak gimana sih? Gimana? Detail perjalanan politiknya kakek kamu. Buyut lah mungkin, bukan kakek. Buyut, ya. Dia kan merupakan bagian dari BPUPKI. Iya. Salah satu anggota BPUPKI yang berketurunan Belanda. Iya. Selain dari yang lain kan kita juga punya yang keturunan Tionghoa, keturunan Arab. Iya. Dan kakek kamu buyut kamu salah satu orang yang keturunan Indo-Belanda ya. Indo-Belanda. Coba ngejelasin dari awal. Dia lahir di Semarang. Dan Wong Jowo ya. Iya, aku percaya dia dari dulu nggak percaya dia orang Belanda. Soalnya dia memang, kalau aku lihat foto, aku edit foto di sini di video, dia memang kelihatan 100% Indonesia menurutku. Memang memang kelihatan orang ya Indonesia. Jadi aku percaya dari fisiknya Indonesia semua. Dia maksud orang Indo-Belanda, soalnya ada keturunan dulu, peraturannya kalau ada bapak yang punya paspor Belanda, kamu masuk orang Belanda, Indo-Belanda. Jadi ada orang yang ke Indonesia nikah sama perempuan pribumi, anaknya udah Indo-Belanda, udah campuran, anaknya nikah sama perempuan Indonesia lagi. Jadi setelah 2 generasi, 3 generasi, anaknya Indonesia. Tapi Indo-Belanda, jadi paspornya Belanda. Jadi aku percaya yang Dalar, dia dari kecil mungkin ngerasa Indonesia dan dia lihat eksploitasinya orang, ketidakadilan pemerintahan Belanda pada saat itu ya. Iya. Yang lebih kayak eksploitasi pribumi ya. Eksploitasi pribumi di Indonesia, mungkin kelaparan atau kesulitan yang secara ekonomi yang ada sangat berbeda lah gitu. Iya. Aku nggak tahu persis kapan dia mulai pikir itu. Mungkin dia baca Max Havelaar dari Multatuli, atau mungkin dia memang lihat sendiri. Tapi dari awal dia punya pikiran nasionalis, atau yang situasinya nggak adil. Apa penting juga buat tahu, dia lahir di tahun 1883. 1883. Itu udah generasi sebelumnya. Soekarno, Hatta mereka lahir di 1901 atau 2. 1901. Berarti ada selisih sekitar mungkin 20 tahun ya. Iya, dia kayak 20 tahun lebih tua. Jadi generasinya agak sebelumnya. Jadi belum ada banyak pejuang. Mungkin bukan belum banyak, sudah banyak kita punya pejuang, mungkin baru segelintir orang yang berani bersuara mungkin, yang benar-benar menunjukkan
kita harus membela pribumi gitu mungkin. Iya, kayak pasti ada, tapi belum ada kayak organisasi. Wadah untuk menaungi itu. Ya, jadi yang organisasi kayak pertama ya Budi Utomo. Ya. Budi Utomo. Jadi mungkin itu juga inspirasinya buat dia pas dia kayak 20 tahun dia belajar tentang Budi Utomo, dan mungkin dia itu juga bantuin dia berubah atau apa namanya. Ya, intinya dari situ kita ngelihat buyut kamu berusaha untuk merubah keadaan supaya nggak terlalu ada eksploitasi ataupun kesenjangan. Waktu itu kan kesenjangan sosial beda banget kan. Kalau orang keturunan Indo-Belanda hidupnya enak, iya kan? Terus kalau orang pribumi, kalaupun dia kerja contohnya sama orang Belanda, gaji kecil banget. Terus ya mungkin pada saat itu nggak cukup juga gajinya gitu. Sementara kalau orang keturunan dia bekerja gajinya lumayan gitu loh. Dari situ juga mungkin buyut kamu berusaha untuk ngerubah keadaan itu ya. Iya, pas dia di Volksrat ya memang berjuang untuk gajinya lebih tinggi. Ya, salah satunya mengenai gaji ya. Iya, ada yang lain juga. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa ngomong tentang karirnya. Karirnya buyut kamu itu di Indonesia tuh seperti apa? Iya. Jadi itu lebih gampang buat tahu, soalnya masih ada di arsip online. Jadi posisi dia di posisi apa? Ya kayaknya pas dia 20 tahun gitu dia udah dapat posisi dari pemerintahan Belanda mungkin di Sumatera Barat. Itu sebagai apa itu? Administrasi atau ya memang ngatur daerahnya gitu. Dia tinggal di Fort de Kock. Kalau nggak salah masih ada di sana itu kayak bangunan dulu dari Belanda. Anaknya ada 2 anak kalau nggak salah yang lahir di sana di Fort de Kock. Jadi ada foto itu mereka om dari bapakku. Kamu pernah ketemu? Udah meninggal lama. Udah meninggal lama. Soalnya lahir di mungkin 1908 gitu. Berarti yang sempat ketemu cuma bapak kamu ya? Iya. Jadi ada foto mereka naik sepeda dari Batavia Batavia ke Bandung. Itu aku edit foto di sini, sepeda ontel. Jadi ya menurutku luar biasa yang masih ada fotonya ada itu. Udah lama banget. Terus selain karirnya ya mungkin sebagai administrasi di pemerintahan ataupun apa, kalau nggak salah juga buyut kamu ini salah satunya dia menguasai banyak bahasa ya? Oh yes, ya dia itu memang dia ahli bahasa. Dia pintar, bisa 6 atau 7 bahasa. Jadi dari awal dia bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Jawa, kalau nggak salah pasti bisa bahasa Sunda juga. Dan itu bisa itu kayak levelnya itu sudah memang lancar, fasih gitu ya? Iya. Oh jangan-jangan kamu reinkarnasinya? Ya. Jadi biar buat teman-teman tahu, Chris ini dia menguasai juga banyak bahasa. Salah satunya ya kalau Belanda otomatis karena dia memang lahir dan besar di Belanda ya. Terus kemudian bahasa Inggris itu kayak sudah umum ya kan. Terus kemudian bahasa Portugis lancar. Bahasa Portugis lancar. Kemudian bahasa Spanyol bisa paham, bisa juga. Terus kemudian bahasa Indonesia meskipun sekarang terkadang masih ada salah sedikit tapi sudah level yang lancar gitu. Terus kemudian bahasa Jawa ya belum lancar juga, tapi nanti kita bikin video ya. Ya bahasa Jawa, kemudian bahasa Bali. Ya mungkin bakat ini diturunin dari buyut kamu ya? Ya, yang lucunya bapakku pintar, dia bisa banyak bahasa juga, tapi adekku sama kakekku mereka nggak bisa. Sama sekali nggak punya ahli ya, bahasa. Nggak multi language. Multi bahasa.
Tapi ya kayaknya memang keturunan Ya kakek kayaknya buyut memang atau dari kakek buyut mungkin. reinkarnasi. Siapa tahu, soalnya aku memang punya apa namanya, ya bangga buat bahasa Indonesia, buat obsesi buat bahasa daerah. Aku nggak tahu itu datang dari mana, tapi dulu dia setelah kemerdekaan dia kepala balai bahasa untuk apa namanya ya, bikin bahasa nasional ya Indonesia, buat bikin penelitian tentang bahasa Indonesia, cara gimana bisa orang Indonesia, semua orang di Nusantara bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi memang talentnya, ahlinya itu bahasa, dan itu juga apa namanya yang aku memang suka. Jadi sama channel ini aku juga mau bikin banyak video tentang bahasa. Jadi juga mungkin mau flashback sedikit. Saya kenal Chris ini ya berarti sekarang sudah 2 tahunan ya. Iya. Udah 2 tahunan. Waktu pertama kenal itu udah bisa bahasa Indonesia, tapi belum lancar, masih kayak robot dan baku banget gitu. Terus sampai akhirnya saya ngajar dia untuk gimana lebih lancar berbahasa Indonesia ya. Dan itu waktunya singkat banget. Cuman ya mungkin hitungan bulan, akhirnya sekarang kayak gini. Udah lancar. Mungkin itu salah satu bakat ya yang diturunin dari buyut ya. Dan tapi minta maaf juga yang ya aku memang mau ngejelasin semuanya tentang sejarahnya, pasti ada yang kata yang masih kurang. Jadi minta maaf, meskipun keturunan kakek buyut yang kepala balai bahasa Indonesia, ku agak salah gitu, tapi masih belajar. Jadi ya dia apa namanya, bahasanya suka banyak bahasa. Dari video hari ini kita bisa rangkum kalau si Chris ini sangat bangga dengan garis Indonesianya itu, meskipun dia warga negara Belanda, tapi dia dalam hatinya, dalam dirinya itu ngerasa dia itu Indonesia gitu. Dan selalu bisa ganti ya ke WNI nanti. Iya nanti kalau nikah. Ya itu. Oke, berarti mungkin kita untuk video hari ini cukup ya. Cukup ya, cuman mau nanya lagi, tolongnya subscribe, like sama komennya. Aku sendiri nyoba balas semua komen. Jadi tolong dibantu, misalnya kekurangan kami apa, karena juga di video ini kita baru pertama kali ya kita belajar untuk take video kayak gini, buat channel kayak gini. Kita bikin catatan buat biar nggak lupa. Karena ini juga salah satu metode Mas Chris untuk belajar bahasa Indonesia supaya lebih lancar gitu. Ya, sama penontonnya belum tahu Bli dan Mas ya. Jadi Bli Wira dari Bali, tapi bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa. Sama Mas Chris, soalnya keturunannya Jawa dari kakek buyut. Ya, jadi kita itu memang udah temenan udah 2 tahun terakhir. Jadi bukan kayak narasumber terus saya hostnya, bukan. Jadi kayak kita bikin channelnya temen gitu. Oke, terima kasih banyak. Matur nuwun.